yang saya kasihi, anak Jerry, Putri dan Guntur juga Irene, yang saya kasihi keluarga besar Dulu, keluarga besar Teseran, keluarga besar Melaka, keluarga besar dari Rote, serta semua rumpun keluarga yang terhisap di dalamnya. Yang saya hormati, saya kasihi, tetap dekan bersama dengan para pastor, pater, dan juga romo, para suster, biarawan, biarawati. Yang saya hormati dan saya kasihi Bupati Malaka, pimpinan DPRD Kabupaten Malaka, ketua, para wakil ketua, dan juga ibu bapak anggota dewan yang saya hormati, forum koordinasi pimpinan daerah yang hadir pada saat ini yang saya hormati. Bapak Ibu, kami mohon maaf karena kalau sudah sebut satu biasanya harus sebut semua, tapi nanti memang tidak bisa sebut semua, jadi nanti kalau ada yang tidak tersebutkan kami mohon maaf. Yang saya kasihi, saya hormati juga Pak Sekda bersama dengan seluruh jajaran perangkat daerah yang hadir pada saat ini. Juga tadi saya lihat ini ada teman-teman penyelenggara, dari KPU, mungkin juga dari Bawaslu, karena saya lihat dari TTS juga hadir, Pak Sekretaris KPU ya, dan juga teman-teman yang hadir, dan juga yang saya kasihi semua teman-teman pengurus baik di DPD, PD Perjuangan Provinsi Nusa Tenggara hadir pada saat ini, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan juga ada tokoh perempuan. Ya, karena kami harus sebut Pak Bupati, ada banyak tokoh perempuan yang dianggap kios, jadi kami harus tetap menyebutkan sebagai tokoh perempuan, juga orang-orang muda. Dan dengan tidak mengurangi rasa hormat, sekali lagi saya menyapa semua yang hadir pada saat ini dengan yang terhormat dan salam penuh kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita ada dalam kedukaan. Tadi semua bilang, terpujilah nama Tuhan, terpuji-pujilah Tuhan, karena Tuhan baik. Di dalam kedukaan yang kita alami, Tuhan baik. Dan Pak Terdeka, tadi malam saya punya pertanyaan satu, tapi hari ini saya mau tambah satu lagi. Bapak Ibu, kita hadir di tempat duka, kita melihat kematian. Tadi sudah khotbahnya menyampaikan tentang kematian. Tapi seandainya kalau kita pergi, Bapak Ibu, apa yang kita inginkan orang yang hidup berpikir tentang kita dan mengenang kita? Pernahkah kita berpikir tentang itu, Bapak Ibu? Pasti kita ingin semua orang berpikir yang baik. Pasti kita ingin semua orang menginginkan. Tapi apa yang paling kita inginkan ketika kita seperti Bapak Devi hari ini? Apa yang kita inginkan untuk orang mengenang kita? Dan disambung dengan pertanyaan tadi malam ya Bapak Tante, kalau kita datang di tempat duka, pernahkah kita berhitung berapa kali kita pernah datang di tempat duka? Pertanyaan mendasarnya, kita setiap kali ke tempat duka, apa yang sedang kita pikirkan? Bapak Ibu, kematian ini bagi kita ada yang menganggap biasa saja, tapi setiap kematian pasti menimbulkan sesuatu yang tidak nyaman di kita, walaupun kita sudah tahu. Seperti Bapak Devi hari ini, dia sudah sakit, tentu anak-anak juga sudah tahu, apalagi ada anak 2 orang dokter, pasti paling tidak sudah tahu akan kemana arahnya. Tapi tetap ketika kematian itu datang Bapak Ibu, kita akan kehilangan keseimbangan apapun itu Bapak Ibu. Dan akan muncul berbagai pertanyaan di kita itu adalah, kenapa begini? Tuhan ini seperti tidak adil Kenapa orang lain ada senang-senang, sakit tapi sembuh, tapi kenapa kami pun Bapak sakit dan tidak bisa sembuh? Dan itulah apa yang kita pikirkan tentang kematian. Pasti kita juga berpikir kematian itu kita selesai, masuk ke dalam kegelapan, kesendirian, dan sudah selesai. Tapi di sinilah titiknya, sebenarnya kematian itu bagian dari alarm kepada kita untuk tetap
yang selalu datang menyolek kita dalam tidur kehidupan kita. Ya toh? Karena kita hidup, kita seolah-olah kadang-kadang kalau terlalu bersemangat dalam banyak hal, kita lupa bahwa kita punya akhir. Dan kematian akan selalu mengingat kita, datang di tempat Tuhan akan selalu mengingatkan kita tentang kehidupan kita. Tadi malam saya bilang bahwa kita mengenang, saya bilang bahwa ya Mama ini karena dosa kita diampuni, baru saya sadar betul. Dan menambahnya itu adalah ketika kita mengingat keburukan orang kepada kita, Bapak Ibu, dalam berelasi, apa untungnya bagi kita? Untungnya kalau kita memakai itu sebagai bagian dari evaluasi terhadap kehidupan kita. Tapi kalau kita tidak memakai, pakailah hal-hal baik untuk menopang kita di dalam perjalanan hidup kita. Bapak Devi hari ini kita banyak punya pengalaman hidup bersama dia. Ada yang senang-senang karena biasanya kalau kita hidup manusia itu Bapak Ibu, kalau orang baik dengan kita ya, kita butuh apa-apa dia baik, kita akan selalu bilang dia baik. Tapi satu kali saja dia minta ke kita dan kita tidak menjawabnya, itu ceritanya akan panjang bahwa ini percuma. Potong pilih dia juga, potong pilih dia disentuh ketol. Dan manusia akan selalu mencari orang baru untuk menjadi sahabatnya. Tapi nanti dia kecewa, dia pindah lagi untuk dia mencari orang lain. Tapi dia tidak ingin menemukan kebaikan-kebaikan yang orang pernah lakukan kepada dia. Mari kita introspeksi. Ini kita omong ini Bapak Bupati, ini mau perhelatan politik, dan ini anggota DPR atau DPR bagian terpilih ini mengalami seperti itu. Kadang-kadang kebaikan puluhan tahun dia akan sirna dalam satu hari. Karena apa? Karena kita ingin menemukan orang yang selalu menjawab apa yang menjadi kebutuhan kita. Jadi Pak Devi juga pasti begitu. Kalau banyak orang yang kecewa, bisa saja bukan karena kekecewaan karena hal-hal yang luar biasa, tapi hal-hal yang biasa saja. Dan kita semua punya pengalaman. Kalau kami di PD Perjuangan itu tadi, beliau dari 2099, bahkan saya belum ada di PD Perjuangan. Belum sampai PD Perjuangan, beliau sudah ada bersama. Kalau senior ini kami punya ini ada Ibu Lili Adu, makanya beliau mati-mati harus datang. Dan mungkin ada beberapa senior yang ada hari ini, tapi saya datang di PD Perjuangan tahun 2003. Beliau dari 1999. Dan 5 periode dia diizinkan Tuhan untuk menjadi DPRD. Tidak mudah Bapak Ibu. Ini yang DPR sangat tahu. Apalagi pertarungan kemarin, Bapak ya, mau mati-mati. Ya, apa jadi lebih laki-laki yang kuat Tuhan. Padahal kekuatan sesungguhnya ada di perempuan, bukan ada di bapak-bapak. Tidak, maksudnya kita juga kuat itu supaya kita dipakai Bapak Pastor ya. Kalau laki-laki selalu menganggap dirinya kuat, tapi ternyata dia butuh perempuan untuk mendorong dia, mendukung dia untuk dia tetap kuat. Berarti kami itu lebih kuat dari bapak-bapak. Tidak mudah. 3 periode di Beru yang masih gabung dengan Malaka, dan 2 periode dia ada di Malaka. Tidak mudah Bapak. Itu anugerah Tuhan. Tapi Tuhan juga menjawab doa. Ini juga memberikan gambaran kepada kita Bapak Ibu, selama kita melakukan perbuatan baik, jangan pernah meragukan kemahakuasaan Tuhan. Karakter orang rote biasanya. Jadi saya tadi baca ini mungkin kita tidak semua bisa memahaminya, tetapi mungkin kata kasarnya, dia baik, dia hangat, dia penuh cinta kepada semua orang yang pernah mengenalnya. Dan kalau kita merasa bahwa dia tidak ada bersama-sama kita, spiritnya tetap akan ada bersama-sama kita di dalam hati kita dan di dalam memori kita. Itu yang tadi mau bilang bahwa pengampunan ya terhadap berbagai kekurangan. Jadi dia tidak seperti orang roti kebanyakan. Tapi saya tidak tahu kalau dalam cara berpikir Pak. Saya pikir masih cara berpikir orang roti. Ya. Tapi itulah yang melengkapi seorang dari dulu untuk dia terus bekerja dan dia berkarya. Dan dia boleh juga dipandang hal-hal buruk yang ada itu sebagai sesuatu yang buruk, tapi dia harus dipandang sebagai sesuatu yang baik untuk kita melakukan banyak kerja. Nah itulah seorang dari dulu.
Hari ini ada banyak orang datang, tentu bukan hanya sekedar datang karena kita kenal dia, tapi pasti Bapak Ibu tadi Pastor punya 3 pengalaman bertemu dengan Pak Devi. Kita semua pasti banyak punya pengalaman. Dan Bapak Ibu, hari ini kami kehilangan lagi seorang kader militan, kader yang konsisten, kader yang selalu siap dalam kondisi apapun, kader yang selalu berani untuk masuk dalam lumpur pun dia berani. Dan kami kehilangan hari belum 2 minggu kami sudah kehilangan 2 kader terbaik kami, Pak almarhum Nico Frans, senior kami, sekretaris DPC Kota Kupang. Dan hari ini kami juga harus melepaskan seorang kader hebat kami yang ada di Malaka, seorang Devi Dulu. Kami bersedih. Bapak saya omongnya, saya tidak lagi bisa menangis karena dalam waktu 3 minggu saya kehilangan orang-orang terkasih. Adik ipar saya yang sudah sama seperti adik sendiri, tanggal 29 Mei, tanggal 3 Juni Pak Nico Frans, dan tanggal 8 Pak Devi. Dan kebetulan atau tidak kebetulan Bapak Mas, saya tadi malam bilang tidak ada yang kebetulan di kolong langit. Pak Devi itu satu bangku dengan adik ipar saya yang di Soe. Saya tidak tahu di SD mungkin pernah di Soe, tapi diceritakan adik ipar saya itu bahwa Pak Devi ini waktu mereka masih sekolah, dia ini jago matematika. Nah, jadi yang adik bilang bahwa ya kami sorong-sorong dia sedikit, itu nanti kami dapat itu kopeannya itu dari Pak Devi dulu. Jadi berarti kebaikan hati. Kalau saja kematian itu tidak mengenal kategori ya. Mau tua, mau muda, mau sakit, mau sehat, mau perempuan, mau laki-laki, mau kaya, mau miskin, mati. Bapak Pastor minta maaf, saya tidak berkhotbah ya Bapak. Saya hanya berbagi pengalaman. Mati. Kalau tidak ada kematian, kalau mati yang tidak yang tadi bilang Bapak Pastor bilang pasti itu Bapak Ibu. Kalau bisa tidak mati, pasti semua orang kaya hidup terus. Ya toh? Mau pergi mana saja, bawa perturan juga bawa, kalau ada guna. Yang mungkin akan hidup terus itu penguasa dengan orang kaya. Atau ya rata-ratanya tunggu saja kesana, jangan sudah. Tapi Tuhan, saya anggap bahwa yang paling adil itu adalah kematian. Tuhan memberikan itu kepada semua kita. Kemarin saya cerita di Bapak Niko itu, saya pernah